Selamat datang di Kepo, Kewirausahaan Podcast. Saya Iva. Pada Kepo perdana ini, saya akan menemani waktu kita untuk berbincang-bincang dengan para narasumber. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang apa itu unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Menurut saya, untuk menjadi seorang wirausaha bukan hanya dibutuhkan ide dan modal secara material, akan tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mendukung kita untuk merintis usaha tersebut. Karena faktor tersebut, seorang yang ingin menjadi wirausaha lebih baik untuk mengikuti ataupun berkecimpung di organisasi yang memang bisa mendukung mereka untuk mengelola ide-ide bisnis mereka, mendukung mereka dari berbagai aspek. Contohnya seperti mengikuti unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Nah, jadi apa sih UKM kewirausahaan itu? Langsung aja ya kita bahas sama narasumber kita. Halo Kang Hendy. Halo Iva. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kang Faisal gimana nih kabarnya, kan udah lama banget nih kita nggak ketemu. Biasanya kita sering ketemu ya. Iya. Udah baik-baik aja sih sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah sih ya kalau misalnya emang pada baik-baik aja. Terus nih, kan kalau misalnya Iva denger nih ya, Kang Hendy ini kan udah banyak nih pengalaman bisnisnya gitu. Selama di UKM kewirausahaan, apa aja sih pengalamannya gitu? Bisa nggak sih di-spill gitu cerita-cerita? Oke, Pak. Jadi untuk pengalaman saya di UKM KW itu lumayan banyak juga sih. Kebetulan saya masuk di UKM KW itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Kenapa sih saya tetap loyal ataupun tetap pengen di UKM KWU? Karena kita di sini tuh belajar terkait kewirausahaan, dan sekarang pun saya masih fokus di bidang kewirausahaan. Saya akhir-akhir ini sering jualan durian, kemudian pas kemarin lebaran jualan jengkol dan yang lainnya gitu. Intinya KWU itu banyak hal sih yang kita pelajari gitu. Nih, kan kalau misalnya Kang Hendy kan jurusannya nih vokasi teknik mesin nih. Iya. Tapi kenapa gitu bisa punya ketertarikan untuk masuk UKM kewirausahaan gitu? Oke, nah sebetulnya terkait jurusan nggak menjadi keterbatasan untuk kita menjadi seorang wirausahawan, karena kembali lagi ke kepercayaan ataupun individunya masing-masing. Kita lebih senangnya di mana nih passionnya. Kalau saya pribadi, karena fokusnya di permesinan ataupun di teknik mesin, saya lebih fokus terkait bidang permesinannya, yaitu kayak buka jasa pengelasan, kemudian buka jasa bubut juga gitu. Intinya masih berbau tentang keteknikan juga gitu. Walaupun kadang di waktu-waktu tertentu saya nyoba jalanin usaha yang lain gitu. Kayak yang tadi usaha jualan durian, kemudian jualan jengkol gitu. Oh, berarti apapun jurusan kita itu kita bebas ya, Iya, mau jadi berwirausaha apapun. Nggak ada keterbatasan gitu, nggak mesti harus sesuai jurusan kita juga. Oke, kalau misalnya Kang Faisal sendiri nih, kan setahu Iva nih jurusan akuntansi ya? Iya benar, Pak. Nah, Kang Faisal nih kenapa sih kok tertarik gitu di UKM kewirausahaan? Padahal kan kayak kewirausahaan tuh ya biasanya orang fokus untuk wirausaha gitu. Benar. Kalau saya sendiri sih kan kayak dunia tuh terus melaju gitu ya. Iya. Sementara dunia tuh melajunya kencang banget gitu. Kalau misalkan kita hanya berfokus pada satu arah gitu, mungkin kita bisa ketinggalan dari yang lainnya gitu. Jadi gimana sih cara kita bisa memposisikan diri kita gitu? Ya jadi kalau saya sendiri sih emang dulu sih suka sama ekonomi gitu dan wirausaha, termasuk dalam lini ekonomi itu sendiri gitu. Ya, jadi saya rasa tuh gimana sih orang-orang hebat, orang-orang kaya tuh berawal dari wirausaha gitu. Kalau emang kita kerja kantoran gitu, nggak mungkin sampai ke titik mereka gitu. Kita nggak mungkin bakal berada di posisi yang setara sama mereka gitu. Cuman kalau dalam wirausaha sendiri ada kemungkinan gitu, walaupun emang nggak terjamin 100% gitu. Seenggaknya kita bisa berusaha dan gimana ya, kita memposisikan diri kita di lingkup ekonomi yang sekarang gitu. Itu sih. Oh gitu. Nih, kan kalau misalnya Kak Faisal ini kan sebagai sekretaris umum, terus Kang Hendy sebagai ketua Iya. umumnya gini. Iva tuh mau tanya-tanya, jadi UKM kewirausahaan tuh sebenarnya tuh apa sih gitu? Mungkin bisa dijawab dari Kang Hendy dulu. Oke, boleh. Jadi terkait UKM kewirausahaan sendiri, kita sebutnya UKM yang masih baru di Untirta. Kita disahkan itu di 2017, tepatnya di bulan November. Itu awal pertama kali UKM KWU didirikan. Nah, sebetulnya UKM KWU ini
dari 2017 sampai sekarang udah berjalan kurang lebih 6 tahun lah, kurang lebih 6 tahun, dan sekarang masuk di angkatan yang ke-6. Nah, di UKM KWU juga kita banyak hal sih yang kita pelajari terkait kewirausahaan, kemudian dasar-dasar cara membuat proposal seperti apa, kemudian kita juga nanti bakal belajar gimana sih caranya strategi marketing yang baik itu, kemudian cara membaca peluang itu seperti apa, kita pelajari betul lah di sana gitu. Jadi bukan hanya fokus kita ke teori, tapi kita juga ada sisi untuk prakteknya juga gitu. Jadi teman-teman nanti bakal inilah banyak pengalaman ketika ikut UKM KWU gitu. Nah, kemudian KWU sendiri karena dia notabene masih baru, kita masih ini ya, masih coba terus mengupgrade baik dari kemampuan anggotanya, kemudian kemampuan setelah dia menjadi pengurus itu harus seperti apa. Kita terus mencoba gimana caranya nanti lulusan ataupun demisioner dari UKM KWU, gimana caranya mereka akan punya usaha setelah jadi pengurus UKM. Kurang lebih itu sih, Kak. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, kan setiap organisasi itu kan pasti punya visi misinya nih. Iya, betul. Kalau misalnya Iva boleh tahu nih, visi misi UKM kewirausahaan itu apa sih? Karena kan tadi tujuannya udah bagus ya. Iya. Biar lulusannya itu bisa mempunyai usaha masing-masing untuk melatih otak ide kita juga gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau misalnya visi misi sendiri dari UKM kewirausahaan itu apa? Mungkin Kang Faisal bisa jawab. Oke, jadi visi misi KWU itu udah dirumuskan dari lama ya Kang ya. Iya, Dan betul. itu juga dengan orang-orang yang hebat. Dari visi yang pertama itu ada membangun jati diri seorang entrepreneur gitu di kalangan mahasiswa dengan semangat jiwa entrepreneurship, good morality, loyalitas, serta mempunyai komitmen untuk mewujudkan UKM kewirausahaan Untirta yang mandiri, berprestasi dan juga bersinergi gitu. Buat misinya sendiri itu UKM KWU memiliki 5 poin inti ya Kang ya. Iya, betul. Yang pertama itu ada menciptakan solidaritas antar seluruh anggota kita gitu. Jadi selain kita berwirausaha kan kita notabene tetap organisasi gitu. Kita harus menjaga solidaritas kekeluargaan kita sama anggota gitu. Yang kedua juga mengembangkan pola pikir gitu. Dari KWU sendiri kan kita sebagai wadah gitu yang mengumpulkan para wirausaha yang ingin berwirausaha namun masih buta arah gitu. Kita berusaha mengembangkan pola pikir itu bersama-sama, gimana sih biar kita bisa menemukan tujuan yang jelas gitu. Dan yang ketiga itu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh anggota dan demisioner. Balik lagi, KWU itu organisasi, dari solidaritas dan komunikasi itu sebuah korelasi yang terikat gitu. Dan kita menjadikan misi itu buat ya keberlangsungan organisasi biar tetap terjalin gitu. Dan yang keempat itu menggali, membina dan mengembangkan potensi mahasiswa pada bidang kewirausahaan. Balik lagi sama seperti mengembangkan pola pikir gitu. Dan yang kelima mengembangkan keterampilan dan kompetensi anggota untuk menjadi wirausaha mandiri. Karena di KWU itu selain kita berteori, mempelajari secara teoritis, kita juga bakal mempraktikkan langsung gitu ya Kang ya. Kita bakal mengunjungi wirausaha terdekat atau menjalin komunikasi dengan demisioner gitu. Makanya tadi ada poin komunikasi juga kan. Iya. Dan sehingga kita dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang stabil dan terus berprogresif gitu. Mungkin itu sih dari visi dan misi UKM kewirausahaan. Wah, jadi visi misinya keren banget ya, dari mulai visinya, misinya gitu. Pasti kan untuk menciptakan biar visi dan misinya ini terwujud gitu kan. Betul. Pasti kan UKM kewirausahaan ini punya bagian-bagian tertentu, struktur-struktur tertentu gitu. Nah, kalau misalnya di UKM kewirausahaan sendiri tuh ada bagian apa aja sih gitu sehingga kok bisa sih tujuan yang sekeren itu bisa tercapai gitu. Oke, nah jadi terkait struktur di UKM KWU memang dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan ya. Kenapa adanya perubahan? Karena kita dari setiap tahun itu punya target, kemudian punya capaian juga gimana caranya SDM dari KWU itu bisa benar-benar paham terkait wirausaha. Makanya di struktural tahun ini kita ada
Yang pertama itu terkait pendidikan bisnis atau business education, yang dimana nanti di sana teman-teman akan fokus mempelajari terkait gimana caranya sih cara bikin proposal, salah satu contoh kegiatannya. Kemudian kita juga dikasih pembelajaran gimana caranya bikin BMC yang benar itu seperti apa. Kemudian nanti teman-teman bakal diarahkan juga untuk gimana caranya menjadi seorang yang paham nih terkait proposal bisnis itu seperti apa, yang nantinya kita akan ikut beberapa event perlombaan. Contohnya di tahun ini kita udah coba ikuti program dari kementerian, salah satunya itu terkait program P2MW. Nah di situ saya mendorong gimana caranya teman-teman UKM itu bisa berkontribusi sehingga apa yang teman-teman pelajari di UKM bisa bermanfaat gitu kan. Itu mungkin salah satu bidang yang pertama. Yang selanjutnya ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, yang dimana di situ merupakan salah satu bidang yang fokus untuk mengkader seluruh anggota, baik itu pengurus ataupun anggota lama yang ada di UKM KWU. Intinya kita itu bukan cuma fokus ngurusin pengurusnya aja nih, tapi semua anggota kita coba wadahi gitu. Minat mereka apa sih, kemudian bakat mereka apa sih, kita coba arahkan gitu sesuai passion mereka. Misalkan contohnya IPA lebih senang di digital marketing, ya kita coba wadahi itu gitu. Kita coba bahas, kita coba pelajari gimana sih caranya menjadi digital marketing itu seperti apa gitu. Nah kemudian ada yang ketiga itu terkait business center. Nah ini merupakan salah satu bidang yang menjadi wadah untuk kita belajar secara langsung gitu kan. Di samping teori kita juga ada belajar secara langsungnya lagi di lapangan gitu. Misalkan kita sering ikut kegiatan ataupun ikut belajar yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Salah satu contohnya misalkan ada kegiatan Disnatalis. Kita juga dulu pernah ikut kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan wisuda. Nah kenapa kita coba mengambil peluang di sana? Karena itu merupakan salah satu momen yang sangat langka juga, dan adanya mungkin setahun kurang lebih 4 kali. Nah di situ kita coba manfaatkan karena peluangnya lumayan bagus gitu untuk kita belajar gimana caranya sih jadi seorang pelaku usaha itu, apalagi kita langsung terjun ke lapangan gitu, yang nantinya itu bakal jadi pengalaman yang sangat berharga buat anggota, terkhusus di bidang bisnis center sendiri. Nah kemudian di bisnis center sendiri nanti bakal ada profit juga nih, baik itu buat anggotanya ataupun buat organisasinya gitu kan. Karena tadi kita di UKM KW itu ya fokusnya untuk mencari profit gitu kan, mencari keuntungan gitu, di samping ada beberapa pengalaman yang lain gitu kan. Nah yang berikutnya di kita itu ada yang namanya bidang media informasi. Nah media informasi di sini sangat berperan penting banget nih di UKM KWU, karena ini yang merupakan wadah yang bisa mengupgrade kemudian membranding UKM-nya sendiri gitu kan, supaya ya tadi UKM KW ini bisa dikenal baik itu di internal kampus ataupun di luar kampus. Kemudian bukan hanya itu juga, di media informasi juga kita bisa belajar gimana caranya menjadi seorang digital marketing yang hebat gitu kan. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya di zaman sekarang ya kita harus coba punya banyak cara ataupun pola untuk menjalankan sebuah bisnis, salah satunya terkait digital marketing tadi gitu. Nah itu mungkin salah satu kegiatan yang ada di media informasi. Nah yang berikutnya ini yang terakhir adalah humas ataupun hubungan masyarakat gitu. Nah ini merupakan salah satu bidang yang memang orientasi mereka ataupun fokus mereka itu untuk mencari relasi gitu kan, mencari relasi baik itu instansi pemerintahan, kemudian para pelaku usaha yang nantinya akan kita hadirkan gitu di beberapa kegiatan yang menunjang di UKM KWU. Misalkan salah satu contoh demisioner yang sering kita hadirkan itu melalui si humas sendiri kayak Kang Sanata. Beliau merupakan salah satu pendiri UKM dan juga salah satu motivator di UKM KWU. Gimana caranya ya tadi anggota UKM itu bisa termotivasi untuk menjadi seorang pelaku usaha. Mungkin itu sih terkait beberapa struktur ataupun beberapa bidang yang ada di UKM KWU. Intinya di bidang manapun kita punya tujuan yang sama, yaitu ingin menciptakan seorang pelaku usaha baru, terutama di kalangan mahasiswa. Mungkin itu Kak. Oh berarti UKM kewirausahaan ini benar-benar bukan cuma belajar teori kayak kita di kampus ya, benar-benar kita terjun ke lapangan buat memperdalami sebenarnya tuh keadaan kalau misalnya kita jadi wirausahawan tuh seperti apa sih gitu ya. Nah kan dari banyaknya bidang, banyaknya tujuan yang sangat-sangat baik gitu kan, pasti kan karena tadi kan udah lahir dari 2017 nih. Betul. Nah itu tuh udah ada kegiatan apa aja sih sebenarnya di UKM kewirausahaan tuh?
Mungkin Kak Faisal atau Kang Hendy ada yang mau jawab duluan? Mungkin saya coba jawab ya Kang. Kalau ada Iya. yang kurang mungkin Kang Hendy Siap. nanti bisa nambahin. Dari yang saya lihat pertama itu KW itu ngadain 10 festival gitu, dimana KWU mewadahi setiap anggota-anggota KWU sendiri untuk berjualan apa yang mereka usahakan gitu. Banyak juga yang akhirnya pengurus-pengurus KWU yang ikut mengarahkan mereka gimana sih caranya berjualan yang baik, dan baiknya apa sih yang cocok dijual di kampus tuh. Soalnya lagi itu kan 10 festival diadain di kampus juga gitu. Habis itu KWU juga sebelum 10 festival ya ternyata ada juga pendidikan dasar ya gitu. Oh ya. Pendidikan dasar sendiri di mana awal pembukaan gerbang menuju UKM kewirausahaan gitu. Dari pendidikan dasar sendiri juga sebenarnya acara yang sederhana namun bermanfaat gitu. Siapa aja bisa ikut gabung ke KWU, kita nggak membatasi siapapun gitu ya Kang ya. Iya, Nggak ada betul. yang dibatasi gitu. Abis itu mungkin Kang Hendy mungkin ada tambahan lagi. Oke, nah mungkin untuk kegiatan tambahan di KWU, salah satunya kita sering mengadakan kunjungan bisnis yang dimana salah satu kegiatan ini bisa ya tadi menambah wawasan, kemudian memberikan motivasi juga kepada anggota, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha ya kita harus coba ngelihat dulu nih siapa nih yang cocok untuk dijadikan motivator kita ataupun role model lah buat kita gitu. Nah itu juga salah satu kegiatan yang cukup bagus lah untuk anggota. Gimana caranya nanti teman-teman bisa termotivasi untuk menjadi seorang pelaku usaha baru. Apalagi kita yang notabene masih mahasiswa, sudah kita disibukkan dengan kuliah, kemudian menjalankan usaha juga, itu sangat bagus banget lah gitu kan. Yang nantinya akan menuntut kita untuk jadi seorang mahasiswa yang mandiri gitu kan. Mandiri secara finansial ataupun mandiri secara pola pikir juga, karena kita terus setiap hari itu mengupgrade gimana caranya usaha kita tetap jalan, kuliah kita tetap jalan, dan berorganisasi pun kita tetap jalan gitu. Itu benar-benar keren banget lah gitu. Nah kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kita sering ada kunjungan juga nih ke beberapa dinas terkait. Contohnya kita ke dinas koperasi dan UKM. Nah kita coba berdiskusi ya gimana caranya nih para pelaku usaha baru khususnya mahasiswa di Untirta ini bisa ya tadi mereka bisa menjadi seorang pelaku usaha baru lah gitu kan. Jadi jangan sampai lulus kuliah itu mindsetnya hanya ingin menjadi karyawan ataupun pekerja, tapi kita gimana caranya dengan adanya UKM ini bisa merubah tuh mindset tadi yang tadinya orientasinya menjadi karyawan bisa menjadi seorang pelaku usaha. Karena ketika teman-teman udah menjadi wirausaha ya bakal membuka lapangan pekerjaan juga gitu kan, dan bahkan bakal mengurangi jumlah pengangguran di Banten khususnya gitu. Nah kegiatan yang lainnya itu yang tidak kalah serunya, kita ada kegiatan makrab nih. Nah, mungkin itu juga sering diadakan setiap tahun sekali gitu kan. Nah di mana kegiatan itu bisa menambah tali silaturahmi kita gitu kan, karena di situ banyak angkatan ataupun banyak anggota yang hadir dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang. Di situ mungkin ajang silaturahmi kita tuh untuk gimana caranya ngebangun tali silaturahmi gitu kan. Karena di KWU ini ya tadi kita berasaskan keluargaan gitu, bukan hanya kita itu fokus untuk berwirausaha, kemudian fokus untuk mencari uang, fokus untuk belajar, tapi kita juga lebih mengedepankan kekeluargaan gitu. Karena tadi untuk menjalankan usaha kita nggak bisa sendirian gitu, kita butuh partner, kita butuh teman ataupun butuh relasi juga. Nah makanya kegiatan itu sangat penting banget buat kita laksanakan gitu. Nah kemudian untuk di tahun ini juga kita ada banyak target ya, ada banyak target kegiatan. Yang pertama ada studi banding. Kita akan coba studi banding ke beberapa kampus ataupun ke UKM lain gitu kan. Kita akan coba studi banding gimana caranya ya tadi UKM kita itu terus mengupgrade gitu. Apa sih yang menjadi kebutuhan mahasiswa, apa sih yang menjadi kebutuhan zaman sekarang ini. Nah kita akan terus upgrade itu dengan kegiatan studi banding. Nah kemudian nggak kalah menariknya lagi ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah mungkin ini merupakan salah satu kegiatan yang bakal kita laksanakan juga di tahun sekarang, karena dari tahun-tahun sebelumnya kita belum mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Nah ini merupakan tuntutan kita, apalagi kita notabene mahasiswa, kita harus mengamalkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi gitu kan. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat tadi gitu. Nah mungkin itu sih kurang lebih kilas singkat dari
kegiatan-kegiatan yang ada di UKM KWU gitu. Oke, ya tadi Iva tuh sempat tertarik sama yang bagian pengabdian masyarakat gitu. Untuk pengabdian masyarakat sendiri tuh apakah anggota UKM itu mengajarkan cara berwirausaha gitu atau bagaimana? Oke, nah terkait kegiatan pengabdian masyarakat sendiri, karena kita statusnya mahasiswa, kita coba menganalisis ataupun mencari sebetulnya yang menjadi permasalahan di masyarakat itu apa sih. Karena biasanya di pedesaan ataupun di kampung itu mereka bisa menciptakan sebuah produk, tapi mereka belum mencoba bisa menginovasikan, entah itu terkait jenis-jenis produk yang mereka jual, kemudian kemasannya. Nah itu yang menjadi permasalahan utama yang bakal kita atasi. Misalkan kita akan ngebantu warga yang dia tuh udah punya produk tapi kayak sertifikasi halal, kemudian izin BPOM segala macam belum diurus, ya kita akan coba bantu itu. Karena tadi mindset di masyarakat itu mereka nggak mau ribet gitu, pengen yang instan aja. Padahal supaya produk mereka banyak yang minat, kemudian banyak yang laris juga ataupun banyak yang terjual, ya tadi harus mempunyai standar. Salah satunya tadi sudah bersertifikasi halal, kemudian dari segi kemasannya juga menarik. Intinya kita akan coba ngebantu dari sisi yang sekiranya mereka itu nggak bisa ngejangkau ke sana gitu. Mungkin itu sih Kak. Berarti lebih ke kita tuh kayak membantu para masyarakat ini untuk untuk memajukan usaha yang mereka punya. Iya, betul. Gitu. Terus tadi juga Iva tuh sempat tertarik sama kalimat Kang Faisal yang kayak kalau nggak salah ada kata berjualan gitu. Nah Iva tuh sebagai seorang yang mungkin masih baru dalam dunia wirausaha tuh, Iva tuh mau tanya atau tertarik tuh untuk kayak berwirausaha tuh sama nggak sih dengan berjualan gitu? Ataukah mereka tuh emang berbeda atau emang sama? Apa sih bedanya wirausaha dengan berjualan gitu? Sebenarnya mau dibilang beda sih enggak, karena itu tuh sebenarnya sebuah konsepsi yang terkait gitu. Karena setiap orang yang berjualan maka dia disebut wirausaha gitu. Jadi wirausaha tuh nggak harus kita langsung jual produk gede gitu dengan omset miliaran baru disebut wirausahawan gitu. Dari kita hal-hal kecil gitu, kayak kita jualan gundu, nah tahu kan gundu? Yeah. Untung sehari cuma 2.000 gitu. Itu juga kita udah disebut wirausaha gitu. Walaupun masih dalam tahapan yang paling mendasar gitu. Oke, jadi kalau misalnya jadi untuk disebut sebagai seorang wirausaha tuh nggak harus yang omset besar atau yang harus. Iva kan nanya tadi ya, apa sih bedanya wirausaha dengan berjualan ya? Iya. Sebenarnya itu bukan pembeda gitu, nggak ada kontradiksi di antara dua kata itu gitu. Itu dua kata yang saling berkorelasi gitu. Setiap orang yang berjualan maka dia bisa disebut wirausaha gitu. Orang-orang biasanya memiliki persepsi kalau mau jadi wirausaha itu ya pasti yang udah punya omset miliaran gitu, produk-produknya yang udah terkenal gitu. Sebenarnya konsepsi dari wirausaha itu lebih sederhana daripada itu ya Kang ya. Kayak kita berjualan sehari-hari gitu, kayak kita jualan pensil di fotokopi, ada juga. Lanjut misalnya? Ya misalkan kayak kita di rumah tuh punya laptop nganggur tuh ya kan, laptop nganggur. Misalkan kita nangis-nangis tuh minta laptop mahal, tapi akhirnya cuman kepake buat main game doang gitu. Kan akhirnya itu jadi nggak bermanfaat gitu. Bisa kita akalin jadi kayak kita nyoba-nyoba belajar desain gitu. Gimana sih cara desain yang bagus gitu, desain video kan itu memang perlu laptop bagus juga. Tapi selain laptop bagus, misalkan kita punya kayak wajan gitu. Wajan lagi nganggur nih kan. Kita pakai aja tuh, kita ambil. Kita bisa bikin apa nih? Ya cuma bisa bikin telur aja kita gulung, dicolok lidi kan. Iya sih. Jadi telur gulung. Padahal dari hal sesederhana itu udah bisa disebut wirausaha ya. Benar banget. Nggak harus yang wah-wah gitu gitu ya. Nggak harus kayak kita jualan motor, jualan kayak mobil gitu, nggak. Kayak dari hal-hal sederhana kita udah bisa disebut sebagai wirausaha gitu. Oke. Cukup menarik ya ternyata jadi wirausaha ini. Benar banget, Pak. Nih, tadi kan udah sempat keluar dari UKM kewirausahaan, balik lagi tentang kewirausahaan. UKM kewirausahaan. Nah, kan UKM kewirausahaan ini sebenarnya sangat sangat mewadahi banget ya buat mahasiswa, betul. Apalagi kayak mahasiswa baru yang kayak belum tahu mau apa, masa depannya belum tentu apa gitu. Karena kan kalau misalnya untuk jadi wirausaha itu nggak harus yang pure jadi wirausaha, kan bisa juga mempunyai profesi lain, ya nggak? Benar. Nah, jadi kan pasti kan mahasiswa baru nih mungkin banyak tertarik nih pengen bisnis tapi nggak tahu harus kayak gimana. Untuk cara join ke UKM kewirausahaan tuh sebenarnya kayak gimana sih?
Oke, nah jadi untuk gimana caranya sih kayak mahasiswa baru nih yang ibarat kata dia belum tahu apa-apa nih tentang dunia kampus tapi pengen kegiatan, cocok banget sebetulnya teman-teman ikut kegiatan UKM kewirausahaan gitu kan. Syaratnya nggak sulit, yang penting kalian punya kemauan gitu kan, punya kemauan untuk belajar gitu kan. Bener. Terkait teman-teman harus punya usaha ataupun belum, kita welcome gitu. Baik yang udah punya usaha, yang belum punya usaha, kita akan coba wadahi gitu kan. Nanti juga kita akan coba mengklasterkan gitu, siapa aja nih yang sudah punya usaha, siapa aja nih yang udah yang belum punya usaha, kita akan coba kasih treatment yang berbeda gitu. Karena kita nggak bisa menyamaratakan orang yang baru mau sama yang udah, sama orang yang udah berjalan gitu, karena itu treatmentnya beda-beda gitu. Nah kemudian syarat yang selanjutnya sih ya tadi, teman-teman ada kemauan, kuncinya cuma satu, itu aja sih. Nggak ada persyaratan yang benar-benar sulit gitu. Kita nggak mempersulit teman-teman untuk join di UKM ya. Kita welcome ke semuanya gitu, baik yang masih maba ataupun yang sudah semester tua misalkan. Yang penting kalian mau belajar gitu. Berarti benar-benar sesuai konsep awal ya, menjunjung tinggi kekeluargaan gitu ya. Berarti nggak ada yang syarat yang ribet, misalnya harus ikut latihan apa dulu gitu, nggak ada yang kayak gitu. Bener-bener pure yang harus ya, yang penting tinggal mau gitu. Iya betul. Oke, cukup mudah ya untuk join UKM kewirausahaan ini. Bener. Terakhir ini kan tentang UKM kewirausahaan nih. Iya. Pasti kan udah belajar banyak, mulai dari teori, praktek langsung gitu kan. Ada nggak sih tips and trick gitu untuk menjadi seorang wirausaha tuh seperti apa? Boleh dari salah satunya yang jawab. Tadi kan udah tentang di UKM kewirausahaan kan belajar juga teorinya, belajar juga prakteknya gitu kan. Nah itu tuh ada nggak sih tips and trick gitu biar jadi wirausahawan tuh kayak gimana? Oke, nah jadi untuk tips and trick kalau dari saya pribadi, teman-teman harus mengenali dulu nih potensi teman-teman apa sih gitu kan. Kita coba pahami dulu kita tuh passionnya di mana loh gitu kan. Karena nggak semua orang itu harus fokus di bidang usaha yang sama gitu kan. Misalkan di F&B, food and beverage itu nggak bisa semua orang harus di sana. Kita kuncinya kenali dulu potensi kita adanya di mana. Kemudian yang keduanya kita harus bisa analisis peluang gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berwirausaha itu asal terjun aja gitu. Yang penting saya berwirausaha tapi nggak coba mempertimbangkan ini nanti bakal untung atau rugi gitu kan, bakal dapat profit atau enggak. Intinya nggak gampang lah gitu kan. Kita harus coba membaca peluang yang sekarang diminati itu apa gitu kan. Termasuk di makanan, kita nggak boleh sembarangan gitu ngejalanin usaha yang benar-benar banyak saingannya, itu sulit banget gitu untuk berkembang. Makanya kita harus punya strategi gitu kan. Nah yang ketiganya itu teman-teman harus punya strategi juga, strategi nge-branding produk teman-teman, baik itu produk makanan ataupun jasa, karena keduanya itu intinya butuh strategi yang bagus gitu. Gimana caranya brand teman-teman itu mudah diingat sama pelanggan gitu, itu sangat penting banget gitu. Karena kesan pertama dari pelanggan itu Tidak ketawa juga ya. Nanti stop dulu, nanti baru mulai dari kesan pertama. Oke. Nah jadi kesan pertama pelanggan itu ingin membeli produk kita itu dari brand kita nih apa nih, menarik atau enggak gitu. Kayak dari nama juga itu menentukan banget gitu. Jadi nggak asal ngasih nama gitu kan, seblak enak, nggak bisa kayak gitu juga. Tapi kita harus punya filosofi yang ini tuh punya daya jual nih buat ke konsumen gitu. Nah yang selanjutnya kita juga harus punya relasi gitu kan, karena kembali lagi untuk menjalankan usaha kita nggak bisa jalan sendirian, kita butuh beberapa mitra gitu kan, baik itu kerabat kita ataupun teman dekat kita gitu kan. Karena ya tadi teman dekat kita bahkan bisa dijadikan konsumen kita juga gitu. Tinggal gimana caranya kita nge-branding produk kita. Dan yang terakhir adalah teman-teman kuncinya konsisten gitu, karena dalam menjalankan usaha itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Karena butuh proses, nggak bisa misalkan sekali langsung jalan mulus, nggak bisa gitu, pasti ada lika-likunya lah gitu kan. Justru itu yang bakal ngebentuk mental teman-teman supaya jadi seorang wirausaha yang hebat gitu. Intinya itu teman-teman terus berlatih, terus konsisten gitu. Insya Allah nanti teman-teman bakal jadi seorang wirausaha yang bagus gitu kan, yang sukses gitu. Mungkin itu sih Kak. Keren, makasih banyak untuk tips and triknya. Untuk Kang Faisal nih, ada nggak sih closing statement? Karena kan kita udah mau berakhir nih ya sesi ngobrol-ngobrolnya.
Jadi dari saya sendiri buat jadi wirausaha itu nggak harus nunggu nanti ya. Kita mulai dari sekarang. Kalau misalkan kita masih bingung arahnya gimana, masih bener-bener nggak tahu arah gitu, itulah mari datang ke KWU gitu. Kita berkembang bersama, belajar bersama, meniti karir yang sama gitu, dengan tujuan yang sama, wadah yang sama, UKM kewirausahaan. Ya, jadi kita bisa jadi wirausaha. Bingung ngomong. Oke, sobat wirausaha, mungkin untuk sesi bincang-bincang santai kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Jangan lupa join UKM Kewirausahaan. Oke, tadi kan Ivo udah ngajak nih para penonton untuk join UKM Kewirausahaan. Jadi mungkin sebelum join kita bisa tahu dulu kali, denger-denger nih setahu Iva ada kan ya jargon UKM Kewirausahaan, mungkin bisa kali Kang Hendy dipimpin jargonnya. Oke, jadi untuk jargon di UKM KWU itu ketika saya bilang UKM kewirausahaan, teman-teman jawabnya connection and collaboration. Oke. Bisa diikuti? Bisa. Kayak- Tapi itu ada gerakannya nggak? Iya, boleh dicontohin dulu kan? Iya. Bisa dicontohin dulu nggak Kang? Kira-kira tuh gerakannya gimana? Atau cuma ada kata-katanya aja? Oke, kalau jargon di UKM KWU nih biar teman-teman terus ingat nih. Jadi kalau saya bilang UKM kewirausahaan, teman-teman jawabnya connection and collaboration. Oke. Yuk kita coba ya. Oke. UKM kewirausahaan, Connection and collaboration.